Bu Bina, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, terutama saat Engkau menyertai kami saat mengerjakan ujian pada hari ini. Tuhan, pada sore hari ini kami mau belajar untuk persiapan ujian besok. Berkatilah semoga apa yang diajarkan Bu Bina dapat kami serap dan dapat kami mengerti ya Tuhan. Amin. Dalam Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang dokumentasi Davina. Mohon semuanya dibuka kamera. Yang belum dibuka. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Raka dan Davina. Sekarang semuanya saya serahkan ke Davina. Ya, terima kasih Dinda yang sudah menjadi host. Terima kasih Raka yang sudah memimpin doa. Terima kasih Davina yang sudah dokumentasi. Dan terima kasih Abner yang sudah merekam pertemuan ini. Yang hadir ada 22. Oke. Anak-anak, kalau kita pernah melihat ya, betapa anak-anak yang latar belakangnya sangat kurang ekonominya, sehingga gizinya kurang, sehingga kita cap dia terbelakang, paling terbelakang di Indonesia. Tetapi setelah dilatih, setelah mau berlatih, ternyata dia berubah. Dia menjadi juara dunia. Orang mana itu? Masih ingat? Anak-anak di daerah Papua, iya kan? Jadi kalau setiap tahun ada lomba olimpiade sains, olimpiade matematika, biasanya juaranya itu kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, pokoknya kota-kota besar, Medan, begitu kan? Tidak pernah namanya provinsi yang jauh-jauh. Nah, Aceh misalnya jarang sekali, di sana nggak ada, apalagi Papua. Nah, sehingga orang-orang mengatakan ya saja juara olimpiade orang mereka latar belakangnya dari kebutuhan yang orang mapan ya, sarana belajar ada. Ternyata ini dibuktikan oleh Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya. Oh, bukan. Kalau anak belajar dengan sungguh-sungguh ternyata bisa berhasil. Dia bilang, "Ayo kirim ke saya." Siapapun anak Papua, mau kurang gizi, mau dia nggak pernah naik kelas, dia dianggap bodoh, kirimkan ke saya latih. Benar dia latih. Dan ternyata setelah dilatih dia menjadi juara olimpiade dunia. Jadi kesimpulan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang ya mungkin kurang bersemangat dalam belajar. Jadi kalau kita berusaha maka semesta alam akan mendukung kita atau mestakung. Ya, jadi untuk besok matematika tadi Bu Bina umumkan supaya submitnya 10 kurang 15. Nah, besok akan diumumkan mengirimkan. Jadi submit atau mengirimkan ininya apa tuh namanya? Uraian yang mengupload foto itu boleh sampai 10 lebih 15. Jadi sebelum jam 10 jangan submit ya, sebelum jam 10 jangan submit. Oke. Karena apa? Hari ini seperti yang saya katakan tadi, jam 9 ada satu kelas yang sudah submit. Begitu kita lihat hasilnya, kalau yang Romawi 1 kan langsung ketahuan kan, ya ampun, banyak yang salah. Sayang kan? Padahal ini adalah nilai yang akan kamu ukir di ijazah. Nah, seperti yang Pak Herman katakan, besok itu adalah kesempatan terakhir untuk mengukir nilai matematika. Maka sekali lagi gunakan sebaik mungkin waktunya. Yang dulu itu bukan berarti dia juara, bukan. Tapi karena ia kurang rendah hati. Kalau mau rendah hati pasti akan dikoreksi lagi.
Oke, jadi sekali lagi besok jam 10 baru boleh submit karena matematika banyak hitungannya. Siapkan kertas yang banyak untuk menghitung, kemudian siapkan kertas bergaris, kertas dari bukumu atau kertas ulangan atau apa untuk nanti difoto yang jawaban soal uraian. Soal uraian nilainya 3 loh ya. Jadi harus ada caranya, harus ada kesimpulannya. Kesimpulan harus pakai satuan. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membangun semangat terlebih dahulu. Yuk, kita bangun semangat dengan melihat usaha dari hewan yang kita anggap kecil. Kalau kita pites saja dia langsung ya, kita gencet dia langsung mati ya. Tapi apa yang terjadi dengan hewan ini? Nah, walaupun semut, ternyata dia bisa mengangkat bola kalau punya strategi. Nah, ternyata dia bisa naik ke tempat batu karang yang terjal. Nah, ya sesuatu yang mustahil ya, tapi karena berkat usaha, ya bersama-sama, kamu kan bersama-sama dengan teman sekelas nih ya. Nah, itu contoh kekuatan ketika dilakukan bersama-sama. Baik, mari kita nyanyi sebentar ya. Kita menyanyikan lagu Kejar Mimpi. Kalian kan sedang mengejar mimpi kan? Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita
Ya, jadi ku pasti bisa kalau kalian yakin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas hal-hal matematika yang menurut kamu akan ditanyakan. Sekarang kita lihat dulu soalnya ya. Saya coba pindahkan ke ini materi belajar. Ya, saya coba pindahkan ke PowerPoint. Nah, dari soal matematika kemarin, siapa yang masih kesulitan nomor 1 ini? Ada tidak? Gampang ya? Yang diperlukan adalah apa, Nak? Yang diperlukan adalah Bu, ketelitian. Bina Halo? Heeh. Kedengaran tidak? Oh, enggak kedengaran. Oh, enggak kedengeran ini ya? Bu, kedengeran Bu. Gambarnya Belum kelihatan tidak? belum Bu, Gambarnya? belum. Oh, belum. ada, Bu. Sorry. Oke, saya tutup dulu sebentar. Share screen sebentar. Oke. Pengolahan data. Loh, kok kehapus? Bentar. Lingkaran. Mateo. Sebentar, dokumen. KLM materi. Materi UAS. Bentar ya, kok nggak muncul. Pendalaman pengolahan data. Ya, sebentar saya kurangi dulu supaya tidak penuh. Materi belajar. Sebentar, kok nggak mau ya. Sorry. Ini PowerPoint-nya nggak mau keluar. Sebentar. Ini. Nah, sudah keluar sekarang. Jadi kalau kebanyakan dia tidak mau keluar. Apakah kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, baik. Kelihatan, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1, soal penjumlahan dan pengurangan, ada masalah tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, Bu. lewat ya. Oke, ini lewat. Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Jadi soal yang kedua berupa soal cerita, seorang pedagang menjual mangga harganya 300.000 per peti. Tiap peti isinya 20 kg. Andi memberi 6 kg mangga. Berapa rupiah yang harus dibayar? Ini ada beberapa cara. Jadi kalau kita lihat mangga satu kotak, ini satu peti, ini isinya 20 kilo. Kalau kamu beli di grosir, kamu beli di pasar buah ya di Kramat Jati,
Sana murah anak-anak, kalau beli per peti begini murah, jeruk, apel, pir, oh lebih murah dibandingkan kalau kamu beli kiloan di supermarket ya, lebih murah di sana. Para pedagang biasanya ambil dari grosir di sana. Satu peti ini 300.000, isinya 20 kilogram. Nah, isinya 20 kilo, nggak boleh beli satuan, nggak boleh. Harus satu peti isinya ada yang 20 kilo, ada yang 50 kilo. Nah, kemudian ternyata dia boleh beli eceran. Ternyata Andi ini hanya mau membeli 6 kilogram. Berapa rupiah yang harus dibayar? Ada beberapa cara. Ada cara langsung, ada cara yang pelan-pelan. Jadi kalau satu peti 300.000, 20 kilo, berarti kita cari harga setiap kilo. Setiap kilonya 300.000 dibagi 20. Kemudian dibagi itu artinya diper kan. Nah ini dicoret nolnya. Nah ini menjadi nolnya, pembilang dan penyebut dikecilkan ya. Dibagi dengan angka yang sama. 20 dibagi 10, 2. 300.000 dibagi 10, nah nolnya hilang 1 tinggal 4. 30.000 dibagi 2, 15.000. Ini 1 kilo. Padahal Andi membeli 6 kilo. Maka 6 kilo mangga, 6 kali 15.000 sama dengan 90.000. Ini kalau cara pelan. Kalau cara yang langsung, yang ditanyakan 6, ya kan, 6 kilo per yang diketahui 20 kilo, kali angka yang diketahui 300.000. Dikecilkan 6/10 masing-masing dibagi 2, 3/10 kali 300.000 per 1 sama dengan 90.000. Nah, kemudian yang harus dibayar adalah 90.000. Besok soalnya kemungkinan angkanya berbeda. Mungkin ini bukan mangga, mungkin jeruk atau mungkin apa tuh namanya? Ikan atau apa ya, harganya juga tidak segini. Tapi caranya seperti ini. Sama. Siapa masih bingung? Siapa masih bingung? Jadi boleh pakai cara yang pelan karena nanti yang ditanyakan ini di Romawi 1. Ini di Romawi 1. Jadi soal nomor 2 Romawi 1 nanti kan diajak kan. Tetapi di antara soal itu pasti ada yang seperti ini. Jadi kalian diminta A, B, C, D, tapi sebaiknya jangan cap-cip-cup ya. Kalian silahkan kalau membuat kertas coret-coret, siapkan kertas, kemudian ditulis nomornya. Nomor 1 caranya ditulis di situ, nomor ini ditulis di situ. Sehingga nanti pada saat koreksi, kan masih ada sisa waktu. Kamu tinggal buka yang coretan tadi. Jadi nggak usah ngulang-ngulang lagi. Oh ya saya tadi salahnya di mana kan. Jadi jangan berantakan ya. Kalau setelah membuat coret-coret pindah dari sini, pindah ke sana, pindah ke sana. Jangan ya. Oke. Terus kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan tuh ini? Tidak ada ya. Jadi kalau kamu nanti menjadi ini, kamu punya uang, pengen beli banyak, misalnya akan pesta Natal, nah mau pesta 17 Agustus, kalau beli jangan di supermarket, mahal, belilah di grosir. Silahkan beli di ya di daerah Kramat Jati itu murah ya di sana. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat, Jadi menjumlahkan bilangan bulat, positif dengan positif hasilnya positif. Tapi kalau positif melawan negatif, positif ditambah negatif, kamu harus mencari selisih atau beda. Ikuti tanda yang terbesar. Ya. Contohnya misalnya 24 ditambah negatif 30. Ini kan 30 lebih positif. besar. Iya, maka ini cari selisihnya. 24 dengan 30 selisihnya 6. Tanda yang terbesar 30, maka hasilnya negatif 6. Nih, karena penjumlahan dan pengurangan ini sama derajatnya, maka yang dikerjakan di depan dulu. Negatif 6, ini sudah ketemu negatif 6. Nah, sekarang mengurangi. Mengurangi ini adalah menjumlahkan dengan lawannya. Contohnya negatif 30 lawannya adalah 30. Negatif 45 lawannya adalah 45. Negatif 7 lawannya adalah 7. Jadi kalau kita mengurangi sama dengan menjumlahkan, paling banyak gampang itu menjumlahkan. Menjumlahkan dengan lawannya. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 45. Jadi kalau di dalam kurung itu artinya negatif.
Negatif 6 dikurangi negatif 45, dikuranginya diganti dengan tanda penjumlahan. 6 ditambah lawan negatif 45. Berapa lawan negatif 45? 45. 45. Jadi, oh sorry, ini tadinya negatif 6 ya. Oh salah berarti, sorry. Sebentar, dikecilkan dulu. Nah, ini ada kesalahan. Jadi ini bukan 6, tetapi ini adalah negatif 6. Ya, ini adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 45 hasilnya berapa ya? Ini kan beda kan? Ini penjumlahan, ini negatif, ini positif. Dicari apanya? Dicari selisih atau bedanya. Ya, jadi kalian cari selisihnya. Selisihnya berapa? 6 dengan 45. Selisihnya adalah berapa? 45 dikurangi 6 berapa? 39. 30. Ya, 39. 39. Tandanya negatif atau positif? Positif, Bu. Positif. Karena yang lebih besar. Iya, yang Iya, lebih besar karena adalah jadi yang 45. 45. Siapa masih bingung bilangan bulat? Bu, saya mau Ya. tanya, Bu. Oke. Berarti penjumlahan dan pengurangan sama caranya, Bu? Penjumlahan dengan pengurangan, ya hanya bedanya pengurangan itu adalah menjadi dijumlahkan dengan lawannya. Contohnya misalnya ada soal 8 dikurangi dalam kurung dalam kurung misalnya negatif 6. Oke. Terus kemudian ditambah misalnya dalam kurung negatif 7. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Kita kerjakan yang paling depan. Ini pengurangan dengan penjumlahan, ini pengurangan, ini penjumlahan. Kan sama derajatnya. Karena sama derajatnya, maka kita dulukan yang paling depan. 8 dikurangi. 8 dikurangi, nama lainnya adalah diubah. 8, bukan dikurangi, tetapi diubah menjadi penjumlahan. Ditambah. Ditambah dengan lawan. Jadi kalau 6. lawan dari negatif 6 berapa? 6. 6, betul. Jadi menjadi 8 ditambah 6. Kemudian ditambah negatif 7. Ditambah dengan negatif 7. Oke. Sama dengan, sama dengan, kok keliru. Nah, seperti ini. Jadi, paham, Bu. kalau pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Kalau kita pengurangan agak susah ya, negatif 9 dikurangi, ini bingung kan? Maka supaya tidak bingung, cari lawannya. 8 ditambah 6 sama dengan 14 ditambah negatif 7. 14 dengan negatif 7. 14. Iya, berarti Hasilnya berapa? 7. 14, iya. 14 ditambah dalam kurung negatif 7. Oke. Hasilnya adalah 14 dengan 7, selisihnya adalah 7. Pakai positif atau negatif? Positif. Positif, karena di sini yang positif 14, Lebih besar. ya lebih besar. Ada yang masih bingung? Paham, Bu, paham. Mulai tahu ya, mulai paham, pinter. Jadi seperti itu. Kalau penjumlahan sih enak ya, ngalir ya kan? Kalau penjumlahan ngalir, tapi yang agak membingungkan adalah pengurangan. Oke, sudah? Nanti dicoba ya, nanti mudah-mudahan Bu Bina bisa membuat Google Form karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, sekarang ada soal nomor 4. Aku suatu bilangan akar pangkat 3 dari 12.167. Jika aku ditambah dengan pangkat 3 dari 4, berapakah aku? Nah, kita harus mengingat pelajaran kelas 5, akar pangkat 3. Supaya kita ingat akar pangkat 3, maka kita lihat tabel. Ini harus di luar kepala. 1 pangkat 3 bersama-sama sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 3 kali 3 kali 3. 7. 4 kali 4 kali 4.
64. 5 kali 5 kali 5. 125. 6 kali 6 kali 6. 216. 16. 7 kali 7 kali 7. 343. 8 kali 8 kali 8. 512. 9 kali 9 9. 729. 10 kali 10 kali 10. 1000. 1000. Nah, ternyata matematika itu indahnya dia punya keteraturan. Angka yang teratur itu ternyata mudah kita gunakan, kita pakai untuk sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita. Nah, keteraturan di pangkat 3 itu dilihat dari angka terakhir. 1 pangkat 3 belakangnya 1. Terus kemudian 4 pangkat 3 belakangnya 4. 5 pangkat 3 belakangnya 5. 6 pangkat 3 belakangnya 6. Kemudian 9 pangkat 3 belakangnya 9. 10 pangkat 3 belakangnya 10. Jadi yang teratur pangkat 3 itu hanya angka 1, 4, 5, 6, 9, dan 0. Nah yang tidak teratur adalah 2. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8. Ya, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nggak nyambung kan 3 dengan 7. Nggak sama. Terus ya 8 pangkat 3 hasilnya 512 belakangnya 2. Ya 2. Ya, kemudian 7 pangkat 3 hasilnya 343. Jadi yang agak tidak teratur yang di sini. Kalau yang 1, 4, 5, 6, 9, kamu merem saja sudah langsung ketahuan ya. Oh, pasti hasilnya sama. Ini belakangnya 1, belakangnya 4, belakangnya 5, belakangnya 6, belakangnya 9, belakangnya 0. Dan yang agak tidak teratur adalah 2. Ternyata 2 di pangkat yang 3 belakangnya 8. 8 di pangkat 3 kebalikan hasilnya 2. Teratur juga kan? Ya, tapi agak berantakan ya dibandingkan yang atas. Nah, sama juga 3. 3 pangkat 7 belakangnya 7. 7 pangkat 3 belakangnya 3. Oke, sekarang dipahami dulu. Dipahami dulu. Yang teratur angkanya 1, 4, 5, 6, 9, 0. Yang tidak teratur adalah 2 dengan 8, 8 dengan 2, 3 dengan 7, 7 dengan 2. Oke, sudah paham? Nah, sekarang mari kita geser. Kita geser. Oke. Caranya dikelompokkan 3 digit dari belakang. Jadi kalau 12, 1, 6, 7, 3 digit dari belakang pisahkan. 1, 2, 3. Ini dipisahkan. Ceret ya, diberi titik. Nah, kemudian kita lihat akar pangkat 3 yang belakangnya 7. Akar pangkat 3 yang belakangnya 7. Mari kita lihat. 3. Berarti jawabannya adalah iya. 2 dan 2 ya, dan hasilnya 2 dan adalah 3. 2 dan Oke. Terus kemudian yang ini kan tadi dipisahkan kan 3 digit dari belakang, sisanya 2 digit yang ada di depan, 12. 12 ini cari kelompok depan, cari pangkat yang mendekati 12. Kita lihat yang mendekati 12, 1 pangkat 3, 1 jauh dari 12. 2 pangkat 3, 8. Nah, sekarang 3 pangkat 3 dulu, 27 jauh. Berarti yang paling dekat adalah yang paling dekat adalah 2. Maka kita ambil angka-angka yang terakhir tadi. Yang ini adalah 3, yang ini adalah 2. Hasilnya adalah 23. Oke. Siapa masih bingung akar pangkat 3? Saya mau tanya, Bu. Iya. Kalau buat ulangan misalnya ya, Bu. Kan misalnya kita belum hafal di kepala itu kita tulis tabel di mana coret-coretan kita sendiri boleh, Bu? Biar cepat gitu, Bu. Iya, kalau seperti itu kan kalian sedang diawasi oleh pengawas, ya kan? Nah, pokoknya kalian ini hafalin aja yang ini aja, yang teratur 1, 4, 5, 6, 9. Gampang kan? Terus yang tidak teratur 28, 82, 37, 73. Itu aja. Enak kan? Daripada kamu ngapalin ini pusing kan? Oke. Ngapalin ini aja. 1, 4, 5, 6, 9, 0. Ini teratur, pasti belakangnya sama. Nah, yang tidak teratur 28, 82, 37, 73. Oke. Nah, sekarang sekarang mulai ya, mulai. Ini ada akar pangkat 3, 54.872. Pertama dikelompokkan berapa? 3 digit dari belakang. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini dikelompokkan 3. Terus kamu lihat angka yang terakhir 2.
Coba dilihat di tabel. 2 ini 8, Bu. berapa? 8. Ini berarti 8. Ini hasilnya adalah hasilnya 8. Belakangnya 8. Nah, sekarang yang 54. Pangkat 3 yang mendekati 54. 1 kejauhan. 2? 3, Bu. 3, betul. Kalau 4 kebanyakan kan? Berarti 3. Berarti hasilnya ini adalah 38. 8. Mulai pinter kan? Tanpa pakai coret-coret bisa kan? Nah, sekarang yang bawahnya. Akar pangkat 3 dari 13.824. Kelompokkan 33. Jebret, udah kan? Sekarang kita lihat paling belakang, angka paling belakang. 4. 4 ini angka teratur tidak? Iya. Iya, angka Bu. teratur. Maka pasti nanti belakangnya 4. Kemudian 13. Pangkat 3 yang mendekati 13? 2. Berarti hasilnya adalah 24. Siapa masih bingung? Siapa masih Tidak, Bu. bingung? Enak kan? Sudah, Bu. Matematika Iya, itu Bu, enak, Bu. indah ya. Angkanya teratur ya. Jadi kamu tangkap adalah angka yang terakhir. Angka yang terakhir. Oh, 2 ini angka yang tidak teratur. Tadi 2 pasangannya 8. 8 pasangannya 2. 7 pasangannya dengan 3. 3 dengan 7. Yang lainnya kamu hafalkan yang 2 itu saja. Nah, kamu hafalkan yang aneh saja. Kalau yang ini kan nggak usah dihafalin ya. Yang aneh saja. Yang aneh kan hanya sedikit. Ngafalinnya lebih mudah. Jadi yang tidak teratur adalah 2 dengan 8 dan 3 dengan 7. Yang lainnya otomatis. Gampang kan matematika? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi. Aku suatu bilangan angka pangkat 3 dari 12.167. Jika aku ditambah dengan pangkat 3 dari 4, berapakah aku? Tadi sudah kita cari. Belakangnya 7, berarti berapa pangkat 3? Ya, berarti pasangannya adalah 7 dengan 3. Terus kemudian ini yang sisanya 2 digit, 12. Akar pangkat 3 yang mendekati 12 adalah? Kalau 2. Iya 2. 2 kali 2 kali 2, 8. Kalau 3 kebanyakan 27. Maka hasilnya 23. Nah, kita tulis di sini. Akar pangkat 3 dari 12.167 sama dengan 23 ditambah 4. Ini sebetulnya kalimat matematika hanya ditulis dengan kata-kata panjang. Pangkat 3 dari 4. Nah, kita tulis 4 pangkat 3. Nah, 23 ditambah 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. 23 ditambah 64 sama dengan 87. Siapa yang masih bingung? Tidak? Oke, sekarang lanjut. KPK dengan FPB. Kita pakai 2 cara ya. Yang pertama cara pohon faktor. Yang kedua dengan cara sengkedan atau tabel. Ya, kita harus kuasai dua-duanya. Nanti di SMP kamu akan ketemu lagi. Iya. Oke, terserah kamu suka yang mana. Kalau kita pakai pohon faktor harus prima. Pembaginya harus angka prima. Prima terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Sekali lagi, faktor pembagi harus prima. Prima itu adalah bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya, masih ada 17 dan lain sebagainya. Tapi nggak bakalan sebanyak itu. Nah, kalau gitu sudah kita pegang, kita buat pohon faktor. Nah, ini dari yang pertama dibagi prima 2. 28 dibagi 2, 14 dibagi 2, 2 sampai terakhirnya prima. 72 juga begitu, dibagi 2, 36, dibagi 2, 18, dibagi 2, 9, dibagi 3, 3. Ini kan bawahnya sudah prima semua. 84, kalau 1 itu bukan prima ya. 84 dibagi 2, 42, dibagi 2, 21, dibagi 3, 7. Jadi yang prima dilingkari. Sesudah itu tulis bilangan berpangkatnya. 56 itu adalah 2 pangkat 3 kali 7. 72 sama dengan 2 pangkat
3 kali 3 pangkat 2. 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Jadi langkah-langkahnya harus begitu. Siapa yang masih bingung? Nah, sekarang cara mencari KPK, kelipatan persekutuan yang terkecil. Tapi justru ini nanti hasilnya banyak. Semua faktor harus ada wakilnya. Kemudian pilih pangkat yang terbesar. Walaupun ini kecil tapi di sini terbesar ya. Jadi semua faktor harus ada perwakilannya. Kita lihat di bilangan berpangkat. Faktor 2, faktor 3 dan faktor 7. Kalau KPK itu seperti itu. Jadi semua faktor harus ada wakilnya. 2. Ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Yang dipilih adalah pangkat terbesar. Berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, kemudian faktor yang lain adalah faktor 3. Ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 1. Yang dipilih adalah 3 pangkat 2 karena faktor yang terbesar, tertinggi. 7 sama-sama 1, diambil 1. Maka kita kalikan. 2 pangkat 3, 8, kali 3 pangkat 2, 9, kali 7. Hasilnya adalah 504. Kalau misalnya besok ditanyakan FPB, mencari FPB, hanya faktor yang sama, cari pangkat yang terkecil. Coba kita lihat 5, 6, 7, 2, 8, 4. Hanya yang sama. Ternyata berarti 2 sama 2, 3 kali 7. Iya. Nah, 7 nggak punya teman, 3 nggak punya teman. Artinya 3-tiganya harus punya faktor yang sama. Yang sama hanya 2. 7, 72 nggak punya 7. 3, 56 nggak punya 3. Maka kalau FPB hanya yang pangkatnya harus sama ya, Bu? faktornya sama. Jadi hanya 1. Kemudian pilih pangkat yang terkecil. Jadi ini besar, tapi yang dipilih adalah pangkat terkecil. Nah, terkecil 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Siapa bingung? Nah, besok harus teliti ketika membuat pohon faktor. Dan ketika mengalihkan pangkat mencari KPK atau FPB. Nah, ini adalah dengan menggunakan tabel. Sama, kita harus mencari faktor prima. Yang di sini faktornya harus prima. Syaratnya paling bawah hasilnya harus 1. Itu baru selesai. Ya. Sekarang 56. Faktornya dibagi 2, 28. 72 dibagi 2, 36. 84 dibagi 2, 42. Ternyata dia bisa membagi 3-tiganya, maka diberi warna seperti ini. 3-tiganya dia bisa. Terus kemudian dibagi faktor prima lagi 2. Ya, 28 bagi 2, 14, 36 bagi 2, 18, 42 bagi 2, 21. Nah, terus kemudian ini 2 ini kan dia semuanya bisa membagi kan? Nah, maka kalau pada tabel atau stengkedan langsung ketahuan, ini adalah FPB 2 kali 2. Nah, terus kemudian kita bagi lagi. Ternyata dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini bisa 7. 18 bagi 2, 9. 21 bagi 2 bisa tidak? Tidak, maka tetap ditulis 21. Ini berarti tidak boleh dimasukkan FPB karena ya dia karena nggak bisa semuanya. Ya, tidak bisa semuanya. Terus kemudian dibagi 3. Dibagi 3. 7 bagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 7. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Belum 1 kan? Masih harus dilanjutkan sampai bawah sendiri 1. Sekarang 7 dibagi 3. 7 nggak bisa. 3 bagi 3 sama dengan 1. 7 bagi 3 nggak bisa 7. Jadi kalau nggak bisa tetap ditulis angkanya. Nah, ini tidak termasuk FPB. Terus kemudian kita bagi 3 lagi. 7 bagi 3 nggak bisa 7. 3 bagi 3 1, 7 bagi 3 7. Nah, kemudian yang terakhir 7 bagi 3 7. Ya, 7 bagi 3. Oh, 7 bagi 7 ya. bagi 3. Ya, jadi ini 7 bagi 3 7 kan. Nah, sekarang kita mau bagi 3.
7 bagi 3, oh sebentar. Ini ternyata salah angka. Ya ampun, sebentar. Harus dikecilkan dulu. Oke. Nah, mari kita lihat pembagi ya. 21 dibagi 3, 7. 9 bagi 3, 3. 21 bagi 7. Sekarang dibagi 3. 7 bagi 3 nggak bisa 7. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3 nggak bisa 7. Nah, kemudian sudah kan? Ini yang selesai baru 72. Ya, yang selesai 72, yang belum selesai 56 dan 84. Maka supaya habis dibagi 7. 7 bagi 7, 1. Ini sudah habis dari tadi, 7 bagi 7, 1. Maka kalau mencari KPK, tinggal mengalihkan dari atas sampai bawah. Jadi nggak usah pakai pangkat-pangkatan ya, tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Karena perkalian komutatif, kamu boleh kelompokkan supaya mudah. 2 kali 3, 8. 3 kali 3, 9. Kali 7. Sehingga nanti kamu tidak menghabiskan waktu. Jadi kalau perkalian penjumlahan komutatif, kamu bisa kelompokkan supaya lebih cepat atau ditukar. Oke. Menurut kamu lebih mudah mana, pohon faktor atau sengkedan? Silahkan dipilih. Atau nanti dicoba pohon faktor, nanti mencocokkannya dengan sengkedan. Tapi pakai yang paling kamu kuasai ya, tidak boleh mencoba-coba. Oke, sekarang mari kita lanjut ke soal cerita. Soal nomor 6. Wati membagi 20 kue lapis dan 25 kue tok. Kue-kue tersebut akan dibungkus, dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Karena ada kata dibagikan, kita pernah belajar kata-kata FPB dan KPK, berarti mencari FPB atau KPK? Mencari FPB. Tapi kalau hubungannya dengan waktu bersama-sama, kapan mereka bertemu, nah itu baru mencari KPK. Karena ini dibagikan, ya dibagikan. Nah, dibagikan itu berarti kita mencari FPB. Nah, ternyata yang dicari FPB-nya adalah 20 dengan 25. Seperti tadi, kita bisa pakai pohon faktor. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. 25, ini primanya 5 dengan 5. Buat bilangan berpangkat, 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Mencari FPB adalah mencari faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, kita lihat yang sama faktor berapa ini? Yang sama? Ini kan faktor 2 dengan faktor 5. Yang 20 punya, 25 punya faktor berapa? Pembagi berapa? 5. 5, hanya 5 yang sama. Pilih pangkat yang terkecil. 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 1, kamu ambil yang mana? Pangkat 2. Lebih kecil mana? Yang terkecil. Ini 5 pangkat 1. Iya, 5 pangkat 1. Maka yang kamu ambil adalah 5 pangkat 1. Jangan 5 pangkat 2. Jadi sekali lagi, mencari FPB, faktor yang sama. Nah, 2 jangan dipilih, dia nggak sama. Kemudian cari pangkat yang terkecil. Kalau ini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, pilih yang terkecil. 5 pangkat 1 adalah 5. Siapa bingung? Diingat-ingat ya. Oke, nanti akan saya share ininya. Apa tuh namanya? Nah, sekarang kalau dicari dengan menggunakan sengkedan atau tabel. 20 dengan 25. Faktor pembaginya adalah 5. Ya kan? Mau pakai 2 dulu boleh, tapi kalau yang sama 5 ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5, Bu. 5. Maka FPB-nya ya setelah itu 20 dibagi 5, 4. 25 dibagi 5, 5. ya jadi ini, 4 dibagi 5, 4. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Terus kemudian 4 dibagi 2, 2. Ini sudah selesai yang 25.
Terus kemudian diselesaikan sehingga 1. Sehingga faktornya adalah 5, 5, 2, 2. Kalau mencari KPK hanya yang bisa dibagi oleh dua-duanya, yaitu 5. Mencari FPB. Mencari FPB hanya 5. Tapi kalau nanti mencari KPK, tinggal dikalikan. 5 kali 5 kali 2 kali 2. Itu bedanya. Siapa yang masih bingung? Lanjut. Berikutnya, Pak Nanang mempunyai sebidang tanah pertanian. 2/5 bagian akan ditanami jagung. 2,3 akan ditanami kedelai. Dari dua jenis tanaman tersebut, lahan pertanian memerlukan lahan yang lebih luas yang mana? Jadi kamu diminta membandingkan. Pecahan 2/5 dibandingkan dengan pecahan 2,3, mana yang lebih luas? 2/5 jagung, 2,3 kedelai. Ya. Kalau misalnya ini kebetulan mencolok. Kalau ini mencolok kan, ini kurang dari 1. 2/5 itu kurang dari 1. Lebih kecil dari 1. Kalau ini lebih besar dari 2, karena di belakang koma ini menyebut. Jadi langsung saja bisa ketemu sebetulnya. Nggak usah dicari. Iya, nggak usah dicari penyebutnya yang sama, udah langsung ketahuan. Karena soal ini adalah soal pilihan ganda. Jadi ketika 2,3 langsung ketemu 2/5. Ini kan sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Ketika pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti pecahan ini sudah selesai. Kalau ini jelas besar. Sekarang, coba kalau misalnya saya tulis perbandingan lainnya. Kalau saya tulis perbandingan lainnya. Misalnya, angka 1,5 dibandingkan dengan angka misalnya 1,5 dibandingkan angka, sebentar ya, saya harus insert dulu karena ini pecahan. Ya, misalnya dibandingkan dengan angka 8/25. Mana yang lebih besar? 1,5, Bu. Mengapa 1,5 lebih besar? Karena kalau dijadiin pecahan jadinya 15/10. Betul. Jadi ini lebih dari 1. Kalau 8/25 lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kurang dari 1. Iya. Jadi kalau pembilang dengan penyebut, pembilangnya lebih kecil dari penyebut, ini dia kurang dari 1. Ya. Kalau yang ini lebih besar karena dia lebih dari 1. Siapa masih bingung? Itu kalau misalnya 8/25-nya dijadiin desimal juga boleh kan, Bu? Boleh dijadikan desimal. Ya, boleh jadikan desimal juga boleh. Kalau jadikan desimal, maka hasilnya sama dengan 8 dibagi 25 sama dengan 0,16, Bu. 0,16. Nah, kita bandingkan. Di belakang koma 16, 5. Yang kita bandingkan di depan koma dulu. Yang di sini di depan koma 1, di depan koma 0. Langsung ketahuan bedanya. Oke. Sudah, sekarang kita lihat nomor 8. Nomor 8. Di kamar Ani terdapat foto ukuran panjangnya 3/4 meter, lebarnya 0,25 meter. Luas kertas yang diperlukan mencetak foto tersebut adalah berapa meter persegi? Karena ini soal PG, maka kita tidak perlu menulis pakai satuan ya, tapi hati-hati teliti untuk soal jawabannya. Jadi karena ini mencari luas, maka ditulis bentuknya adalah foto itu persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau tinggi itu volume. Itu Kalau luas, ya luas itu 2 dimensi. Luas itu 2 dimensi. Contohnya kertasmu itu luas ya.
Tapi kalau misalnya itu benda volume, nah itu harus pakai tinggi. Tapi kalau nggak pakai tinggi itu berarti dia adalah 2 dimensi. Nah 2 dimensi itu luas, panjang kali lebar. Kali lebar. Ya, panjangnya 3/4. Ternyata satuannya sudah sama, hati-hati. Harus dilihat dulu. Ini meter dengan meter, oh nggak masalah. Berarti bisa langsung dikalikan. Tapi kalau dia satuannya beda harus disamakan. Jadi 3/4 kali 0,5 itu adalah setengah. Jadi kalau mengalikan boleh dua-duanya dijadikan desimal, boleh dua-duanya dijadikan pecahan biasa. Kalau mau desimal berarti 3/4 diubah menjadi desimal. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 kali 0,5. Hasilnya adalah 8/3. Nah, ternyata di sana pilihannya bukan 8/3, pilihannya adalah 15/40. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi ternyata di pilihan ABCD itu tidak ada 3/8, adanya 15/40. Nah, sekarang perbandingan. Anton mempunyai 115 butir kelereng. Terdiri dari kelereng putih dan kelereng hijau. Nah, jadi kelereng putihnya 55. Maka perbandingan putih dan hijau adalah kita tulis jumlah kelereng 115. 115 itu putih ditambah hijau. Putihnya 55 ditambah hijau sama dengan 115. Maka kelereng hijau 115 dikurangi 55 sama dengan 60. Perbandingannya kita bandingkan. Tadi sudah ketemu yang putih 55, yang hijau 60. Terus kemudian dikecilkan. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi? Halo? Masing-masing dibagi? Dikecilkan? Dibagi? Dibagi berapa? Yang satu dibagi 11. Dibagi 5. Jadi kalau mengecilkan, menyederhanakan, itu harus dibagi dengan yang sama supaya nanti perbandingannya tidak berubah. Ya, jadi 55 berbanding 60, itu masing-masing dibagi 5. 55 bagi 5, 11. 60 dibagi 5, 12. Maka perbandingan yang terkecil adalah 11 berbanding 12. Oke. Jadi kita disuruh mencari satu kelereng dulu, kelereng yang hijau, baru kita bandingkan. Cara membandingkan adalah dengan menyederhanakan pecahan. Jadi perbandingan itu boleh juga ditulis dengan angka seperti ini. Misalnya, nah ini kita tulis juga bisa dengan ini ya, dengan per 11 ini masing-masing dibagi. Jadi perbandingan itu sama dengan pembagian. Ya, contohnya misalnya nah, ini ditulis menjadi 55/60. Nah, 55/60. Kemudian ini dikecilkan. Dikecilkan masing-masing dibagi dengan 5. 55 dibagi 5 sama dengan 11/12. Jadi perbandingan ditulis ke samping boleh, ditulis atas bawah juga boleh. Siapa bingung? Lanjut. Nah, hasil dari 1 hari ditambah 3 jam ditambah 180 menit adalah, kita dulu pernah belajar tentang tangga jam. 1 hari 24 jam. 24 jam. 1 menit 60 detik. Iya, 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. Iya, oke. Sebentar. Ya, di sini ada gambarnya ya. Oh, ternyata gambarnya baru muncul ya. Jadi kita ingat tangga ya. Dari jam ke menit dikalikan 60, dari menit ke detik dikalikan 60. Tapi kalau dari menit ke jam dibagi 60, dari detik ke menit dibagi 60. Dari detik ke jam berarti dibagi 60 menjadi dibagi 60 kali 60 dibagi 3.600.
Nah, sekarang kita tahu 1 hari sama dengan 24 jam. Menit ke jam, berarti menit ke jam. Naik kan, naik 1 tangga. Berarti dibagi 60. 3 jam. Ditambah 180 menit. Oke. Jadi 24 jam ditambah 3 jam ditambah 3 jam sama dengan 30 jam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, soal ini besok juga pasti keluar, hanya angkanya beda. Pak Nardi akan memasang keramik di ruang tamu. Luas ruang tamu 38.400 cm persegi. Keramik yang akan dipasang luasnya 16 desimeter persegi. Berapa banyak keramik yang diperlukan supaya ruang tamu Pak Nardi penuh terpasang keramik? Jadi rumusnya keramik yang diperlukan luas ruangan dibagi luas keramik. Satuan luasnya harus sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Soalnya adalah luasnya 38.400 cm persegi dibagi 16 desimeter persegi. Satuannya sudah sama belum? Sudah sama belum? Ya. Belum. Awalnya belum, Bu. Iya, awalnya belum. Maka kita ingat tangga ini. Tangga yang ada. Satuan luas tangganya seperti ini. Naik 1 tangga dibagi 100, turun 1 tangga kali 100. Nah, sekarang kita lihat. Disamakan dulu. Kalau ini senti, ini desi. Maka nah yang besar ini disamakan menjadi senti. 38.400 ini 16 desimeter. Kita lihat posisi desimeter. Ingat? Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Ya, kalau lupa begitu ya, ingat-ingat. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah, kamu buat tangga sendiri kan? Kalau persegi berarti setiap kali turun dikalikan 100. Nah, ini 16 desimeter. Ke sentimeter persegi, desimeter persegi ke sentimeter persegi berarti turun 1. Turun 1 dikalikan 100. 16 kali 100 sama dengan 16 tempelin 02. 1600. Nah, kemudian kita ringkas. Ini dibagi 100, ini dibagi 100. Menjadi 384 dibagi 16. Kita bagi biasa hasilnya 24. Karena ini soal PG ya kita langsung ketemu 24. Tapi kalau soal uraian kita harus pakai jadi keramik yang diperlukan adalah 24 keramik. Ada yang bingung? Luas ruangan dibagi luas keramik, satuan luasnya harus sama. Ingat tangga yang ada di sini. Oke, sekarang lanjut. Ibu mengemas dus-dus kecil berisi kue ke dalam dus-dus besar. Jika dus kue volumenya 2000 cm3, dus besar volumenya 96 desimeter kubik. Berapa paling banyak dus kecil yang dapat dimasukkan ke dalam dus besar? Rumusnya adalah banyak dus kecil yang bisa dimasukkan di dus besar, volume dus besar dibagi volume dus kecil. Samakan satuannya. Kita salin soalnya. Dus besar adalah 96 desimeter kubik. Dibagi dus kecil volumenya adalah 2000 cm3. Samakan satuannya. Ingat kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir ya. Kita lihat disamakan. Cari satuan yang kecil. Nah ini senti berarti desimeter diubah menjadi senti. Dari desi ke senti. Turun berapa tangga? Turun? 1 tangga. 1 tangga. Turun 1 tangga berarti dikalikan 1000. 1000 karena kubik berarti 1000. Maka 96 kali 1000 menjadi 96.000 dibagi 2000. Terus dikecilkan. Dibagi 1096 dibagi 1002. 96 dibagi 2 sama dengan 48. Kalau itu soal uraian, jadi banyak dus yang dibutuhkan adalah 48. Gampang kan? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang lanjut.
Nah, jarak kota A ke B 240 km. Jika jarak tersebut ditempuh dengan mengendarai mobil selama 3 jam, maka kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, kita tulis di sini, yang diketahui adalah jarak A ke B 240 km. Waktu tempuhnya 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata? Kita Jarak buat dibagi tempuh. iya segitiga ajaib. Jokowi ya. Jokowi, ya kan? Nah, ternyata yang ditanyakan adalah K-nya, kecepatan. Maka kecepatannya Lagi belajar. ditutup. Sehingga jarak Oh, di atas dibagi aku belajarnya. waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, kita tulis di sini. Jarak per itu dibagi. 240 per 3 sama dengan 80 km per jam. Gampang kan? Jadi kamu tulis dulu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa. Kalau yang ditanyakan jarak, jaraknya ditutup. Berarti kalau ke samping itu dikalikan. Kecepatan kali waktu. Oke. Terus kalau yang ditanya waktu, waktunya ditutup. Karena itu atas bawah berarti dibagi. Jarak dibagi kecepatan. Siapa masih bingung? Nggak ngerti ya kan? Tidak ya? Oke, jadi jangan lupa segitiga ajaibnya ya. Oke. Nah, ini sifat bangun. Cermati sifat bangun berikut. Memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Diagonalnya saling tegak lurus. Nah, sifat bangun layang-layang berarti kamu harus membuat atau menggambarkan layang-layang. Apakah layang-layang itu memiliki 2 pasang sisi sama panjang? Apakah seperti itu layang-layang? Iya, Bu. Iya, betul. Apakah diagonalnya saling tegak lurus? Iya. Iya. Apakah sepasang sudut berhadapan sama besar? Iya, Bu. Iya. Apakah keempat sudutnya sama besar? Tidak. Tidak. Atas bawah berbeda sudutnya. Apakah mempunyai 2 pasang sisi sejajar? Ya. Nah, Iya. oke. Sekarang mencari luas bangun datar. Bangun datar apakah yang digambarkan di situ? Jajar genjang, Bu. Jajar genjang. Luas jajar genjang adalah, jajar genjang ini kalau dipindahkan, ini dipotong pindah ke sini, dia berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi, siku-siku. dia berubah menjadi, ini dihilangkan, ini dipotong, gunting, terus kemudian dipindahkan ke sini. Maka menjadi, apa ini? Menjadi, ini dihapus, diambil. Oke. Nah, sebentar. Coba ya. Wah, sudah 5:30. Jadi kalau ini dipotong, kemudian ini potongannya kita pindahkan ke sini. Ini menjadi persegi panjang. Iya kan? Ini kita jadi persegi panjang, ini pindahin ke sini. Nah, dia akan menjadi persegi panjang. Persegi panjang caranya adalah panjang kali lebar. Nah, karena dipotong pindah ke sana, maka ini namanya adalah alas kali tinggi. Nah, jadi sekali lagi jajar genjang ini, cara mencari luasnya adalah alas kali tinggi. Berarti berapa kali berapa? 18 kali 12. Iya, tidak usah dibagi 2 ya, tidak usah kali setengah. 18 kali 12. Oke, siapa masih bingung? Bu, Bu. Ya, Bu, saya Bu. ya silakan. Kan kalau jajar genjang tuh kan ada kayak sisa segitiganya itu nggak dicari, Bu? Jajar genjang, sebentar. Sebentar, saya akan share screen. Ya, jajar genjang seperti ini. Ya. Jadi jajar genjang ini asalnya kan dari begini.
Terus yang kuning ini kita potong. Terus kita tempelkan di sini, ini dibalik, atasnya jadi bawah. Nah, seperti ini. Ternyata dia berubah menjadi persegi panjang. Oh. Maka cara mencari jajar genjang itu sama dengan cara mencari persegi panjang. Persegi panjang. Karena dia asal usulnya dari persegi panjang dipotong. Dipotong Iya. begini, Dipindah. pindahkan ke sana, tempelkan. Jadi Paham. mencari jajar gendang gampang. Alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Karena asalnya berasal dari persegi panjang. Jadi sama kayak itu ya Bu, panjang kali tinggi di Iya persegi betul. panjang. Panjang kali tinggi atau alas kali tinggi ya. Alasnya diambil dari segitiga. Iya. Jadi alasnya itu dari ujung sampai ujung. Nah ini alas semua itu ya. Alas dari jajar genjang ini. Ini namanya alas. Kalau dulu kan namanya sebelum ketika menjadi persegi panjang ya namanya adalah panjang. Ini menjadi alas. Alas jajar genjang kali tinggi jajar genjang. Tinggi ini harus siku-siku. Oke. Ada pertanyaan? Nah, beda kalau trapesium atau segitiga. Nah, ini tadi adalah layang-layang ya. Jadi dia punya dua pasang sisi yang sama panjang. Ini ada sudut yang tidak sama atas bawah. Kalau yang kiri kanan sama. Dia punya diagonal yang tegak lurus. Nah, kalau yang ini adalah gambar dari belah ketupat. Belah ketupat itu seperti persegi, seperti bujur sangkar. Hanya bedanya ya dia peot ya. Bedanya dia peot. Artinya apa? Ini dia sama. Nah, seperti ini. Ini sama. Kalau ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Tapi dianggap menjadi persegi tidak bisa, menjadi bujur sangkar tidak bisa karena bujur sangkar harus siku-siku. Dia bukan siku-siku. Bedanya itu. Cara mencari luasnya sama dengan cara mencari luas layang-layang. Tapi nanti yang ditanyakan adalah sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Nah, ini kalau segitiga. Kalau segitiga masih ingat ya. Luas segitiga adalah alas. Panjang kali lebar bagi 2. Iya, panjang kali lebar bagi 2 atau alas kali tinggi kali setengah ya, boleh. Karena nanti akan dipakai untuk mencari volume. Ada pertanyaan? Nah, kalau bangun ruang. Lingkaran masih ingat ya? Saya lewati dulu lingkaran. Bangun ruang. Masih ingat ada 2 macam bangun ruang. Ada yang disebut dengan prisma ketika alas dan atapnya sama. Alasnya segitiga, atapnya segitiga. Alasnya segi 4, atasnya segi 4. Alasnya lingkaran, atapnya lingkaran. Alasnya segi 5, atapnya segi 5. Ini disebut dengan prisma. Tapi kalau limas itu diberi nama sesuai dengan nama alasnya. Ujungnya runcing. Ciri-ciri limas ujungnya runcing. Maka cara mencari volume adalah luas alas kali tinggi. Karena runcing maka harus dikalikan dengan 1/3. Mengapa 1/3? Ketika dilakukan percobaan ternyata dia ya banyaknya itu hanya 1/3 dari prisma. Contohnya ini. Ini adalah kerucut. Kerucut ini dengan diameter yang sama dan tinggi yang sama, ini berasal dari tabung. Tabung tapi ujungnya dibuat runcing. Ternyata volumenya ini 1/3-nya. Yang ujungnya runcing ini lebih kecil volumenya. Ya, yang ini lebih kecil volumenya. Maka kalau orang berjualan supaya dia untung, maka dia biasanya membuat bentuk yang limas, kerucut. Karena apa? Dia untung 1/3 dibandingkan dengan membuat yang seperti ini, rugi dia. Ini kan kelihatannya bentuknya indah ya, runcing-runcing. Tapi yang jelas nilai ekonomisnya lebih tinggi. Karena apa? Dia isinya hanya sedikit. Ini isinya banyak 3 kali lipatnya. Karena apa? Kalau yang ini prisma, itu selalu luas alas kali tinggi. Selalu luas alas kali tinggi. Tapi kalau yang limas, ujungnya runcing, ini luas alas kali tinggi kali 1/3. Siapa masih bingung? Siapa masih bingung? Sudah ingat? Sudah. Oke, ya baik. Kemudian nanti yang ditanya adalah
5 segi 4. Oh, ini tabung ya. Ini kerucut. Oke, sekarang kita lihat soal yang ada dulu. Kita lihat soal yang ada. Kita kembali ke soal. Nah, ini yang bagian matematika belajar. Nah, di sini adalah luas gabungan bangun datar. Silahkan dilihat bangun datar apa yang terdapat di sini. Yang bawah bangun datar apa? Jajar genjang dan Jajar segitiga. genjang dan segitiga. Oke, ternyata kita harus menggabungkan bangun datar ini. Dimulai dari yang atas dulu. Atas adalah segitiga. Luas segitiga adalah? Alas kali tinggi bagi 2. Iya. Alas segitiga kali tinggi segitiga bagi 2 atau kali setengah. Nah, sekarang kita lihat. Alasnya berapa? Alas 16. Karena ini sejajar. Jajar genjang ini kan sejajar. Kalau ini 16 berarti ini 16. 16 kali 12 kali setengah atau bagi 2. Oke, ditambah persegi ini apa namanya? Bangun? Jajar genjang. Jajar genjang. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Bagi 2 enggak? Tidak. Enggak usah. Karena ini asalnya kan dari persegi panjang. Tadi sudah kita bahas kan. Nah, sekarang tinggi dari jajar genjang belum ketahuan. Ada petunjuk di sini. Dari atas sampai bawah 26. Atas sampai bawah 26. Oke. Nah, sekarang cara mencari tinggi jajar genjang. Ini dari sini sampai sini 26. Berarti tingginya kan ini kan? Ini berapa tingginya? Kalau ini dipindahkan di sini. 26 dikurangi 12. Karena dari atas bawah 26 sudah ada 12, maka tinggi dari jajar genjang ini 26 dikurangi 12 sama dengan 14. Maka luas jajar genjang 16 kali 14. Dijumlahkan dengan luas segitiga. Oke. Terus, Bu Bina, ya silahkan. saya ingin izin mandi dulu, boleh nggak, Bu? Siapa itu ya? Saya tidak dengar. Saya Rafael. Oh, Rafael. Oh, iya. Oke. Tapi ini hampir selesai ya. Hampir selesai sebentar lagi. Nanti Bu Bina akan kirim ininya, apa tuh namanya, PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Silakan. Pertanyaannya adalah sifat prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga. Berarti kamu tidak boleh membayangkan. Kamu harus menggambar. Prisma tegak segitiga. Kamu harus menggambar supaya bisa mengecek ininya. Jadi nggak boleh main cap-cip-cup loh ya. Kalau ada seperti itu kamu harus lukiskan atau visualkan. Oke. Prisma tegak segitiga. Ternyata kita belum punya gambarnya. Coba sebentar, kita lihat di bawah apakah ada prisma tegak segitiga. Oh, tidak ada. Tidak ada yang prisma tegak segitiga. Ini prisma tegak berapa? Prisma tegak segi 4. Iya, prisma tegak segi 4. Jadi kalau kita akan membuat prisma tegak segitiga, berarti bawahnya alasnya itu segitiga. Nah, ya, Bu? betul, alasnya segitiga ya. Maka kita gambar yang alasnya segitiga. Nah, kita lihat prisma tegak segitiga. Nah, contohnya Toblerone ini. Toblerone ini atau ini ya, kaleidoskop ini, dalam kondisi seperti ini, dia atas dan bawahnya segitiga. Berapa jumlah sisinya? 1,
2, 6. 3, 6 atau 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, Isinya ada 5. Berapa rusuknya? 1, 2, yang nggak kelihatan. 3. Terus di sini 3, di sini 3. Berarti rusuknya ada? 5. Ya, ada 9. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh membayangkan, kita harus menggambarkan supaya jawabannya tidak salah. Oke, sebentar kita akan kembali lagi ke soal. Ya, karena kalian juga harus istirahat. Volume bangun di bawah ini sama dengan berapa? Caranya? Ini apa bentuknya? Prisma atau limas? Prisma itu atas bawah sama. Kalau ujungnya runcing? Limas. Ini limas. Volume limas adalah luas alas kali tinggi. Jadi volume itu seperti selalu itu ya. Luas alas kali tinggi. Karena ujungnya runcing harus dikalikan dengan ujungnya runcing harus dikalikan dengan 1/3. Luas alasnya adalah, alasnya berbentuk apa ini? Alasnya berbentuk? 4. Iya, segi 4. Segi 4 rumusnya adalah luas segi 4 21 kali 7. 147. Kali tinggi. Tingginya yang 28 atau 25? Tinggi limas ini adalah 25 atau 28? Tingginya adalah? Iya, tingginya yang tegak. Yang tegak dengan alas. Ini harus tegak lurus. Kalau ini kan tidak tegak lurus, dia miring kan? Nah, maka 21 kali 7 kali 25 kali 1/3. Siapa bingung? Nah, sekarang bak penampungan air nih. Tadi yang ditanyakan ya. Ada bak penampungan air. Ini diameternya 28. Tingginya 14. Bak tersebut sudah diisi 1/4-nya. Supaya bak tersebut terisi penuh, maka akan diisi air lagi sebanyak berapa? Jadi, diisi airnya sebanyak berapa? Maka kita cari dulu, apa yang dicari? Yang dicari adalah volume ketika penuh. Nah, kita cari volume ketika penuh. Volume tabung, ya, volume tabung ketika penuh. Ketika penuh. Sama dengan, bagaimana mencari volume? Rumusnya adalah, volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Luas lingkaran sama dengan 22/7 kali 7 R kali R. R-nya berapa? 2 kali. R-nya itu adalah setengah dari diameter. Diameternya 28/2. Iya, berapa 28/2? 14 kali 14. Nah, sama dengan berapa? Ya kan? Kalau sudah ketemu, kalau sudah ketemu 22/7, oh masih kurang, ini masih luas alas. Kali tinggi, tingginya berapa? Tingginya adalah 14. Nah, nanti hasilnya adalah berapa sentimeter kubik. Tetapi yang ditanyakan bukan penuh karena sudah ada isinya 1/4. Kalau penuh itu diisi berapa yang dibutuhkan? 1 dikurangi 1/4. Jadi kurangnya adalah 3/4. Maka air yang dibutuhkan, jadi air yang dibutuhkan sama dengan tadi yang ditanyakan 3/4 kali
volume tabung penuh. Nah, oke. Ada pertanyaan? Kalau pengolahan data, bingung tidak? Enggak kok Bu, udah biasa Udah kalau biasa ya. Terus kalau ini tentang jarak peta, jarak sebenarnya, Bisa, bingung Bu. tidak? Bisa ya. kalau ada rumusnya bisa kok Bu. Jangan Udah lupa ya ingat rumusnya. segitiga ajaibnya. Kemudian ini keliling bangun datar masih ingat? Ingat keliling lingkaran, ternyata lingkarannya tidak penuh, lingkarannya hanya setengah. Masih ingat keliling lingkaran? 2 Masih kali Bu, PR. cari keliling bagi 2, tambahin bawahnya. Rumus keliling bagaimana? 2 kali PR. 2 kali Ya, 2 kali pi kali R atau pi kali diameter, boleh juga pi kali diameter. Itu adalah keliling karena ternyata hanya setengah keliling. Kemudian yang di sini, yang ini nanti ditambahkan. Kalau ini R berarti nanti kan keliling itu pinggirnya kan. Nah, pinggirnya terdiri dari setengah lingkaran dan diameter. Oke. Nah, kemudian bangun ruang. Bangun ruang pada gambar. Bangun ruang pada gambar. Caranya bagaimana ya? Ini ada berapa bangun ruang? 2 Ada 2, Dua. yaitu? balok sama balok. Iya, ini ada bawahnya itu. Boleh kalau dipecah di sini, pecah di sini. Ya, Yang kubus. bawahnya adalah kubus, yang kecil ini Atasnya adalah balok. Jadi yang besar bawah itu adalah kubus. Kubus panjang, lebar, tingginya sama, 10 kali 10 kali 10. Ditambah volume yang di atas. Volume Ya. yang di atas, kali 4. iya berarti 4. 10 kali 4 kali 10. 4 kali 4. Jadi ini kan panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya juga 4. Mengapa 4? Karena dari sini sampai sini Karena 10. 14 kurang 10. 14 kurangi 10. Kemudian dijumlahkan. Ya. Nah, kalau yang ini, caranya diapakan? Kemarin salah ya Bu, itu apa Kuncinya. namanya yang membeli laginya nggak ada Bu. Membeli lagi Oh, berapa gitu Bu. oh gitu ya, Kan tidak ada. harusnya kita tambahkan dulu baru dikurang. Nah Oke. ini tuh Soalnya belum ini ya, belum jelas ya. Oke. Sebentar, saya lihat nomor 31 ya. Oke, sebentar, saya coba stop share. Nomor berapa tadi? 31. 31. Oh, 31. Ya. Oh ya, ini membeli lagi tidak ada ya, tidak ada kata-katanya. Oke, nanti diisi sendiri. Nah, karena ini uraian, maka kita harus menguraikan. Berarti kalau tali jemuran sekian, kemudian dia beli lagi, jika tali tersebut masing-masing 5,2, berapa sisa tali Nurdin? Caranya yaitu? Caranya? Disamakan dulu. Iya, ini dijumlahkan dengan membeli lagi. Kemudian dikurangi dengan untuk membuat jemuran. Nah, berikutnya nomor 32. Pedagang terigu memiliki persediaan 1.100 kilo. Kemudian ia membeli tepung lagi 1.400 kilo, dijual lagi 1.300. Berapa kuintal persediaan tepung terigu sekarang? Diapakan? Pertama 1.100 kilo. Kemudian dia beli lagi 1.400 kilo. Kemudian terjual. Jadi sekali lagi, dia punya 1.100. Kemudian membeli berarti ditambah atau dikurang?
Ditambah habis itu Tambah. dikurang. Iya, ditambah 1.100 ditambah 1.400 dijual berarti dikurangi 1.300. Hasilnya ini kan kilo. Kilo diubah menjadi kuintal. Masih ingat kilo menjadi kuintal? Diapakan? Kilo menjadi kuintal? Dibagi atau dikali? Kilo menjadi kuintal naik atau turun? Naik. Naik, iya. Kuintal, kilo menjadi kuintal berarti dia naik 2, naik 100. Berarti dibagi 100. Oke. Terus kemudian jarak Jakarta-Surabaya 840, kecepatannya sekian. Kemudian ada istirahat 2 kali. Berapa waktu yang diperlukan Pak Ilham? Pakai segitiga ajaib lagi. Yang ditanyakan adalah waktu. Karena yang ditanyakan waktu, maka waktunya tutup. Jokowi, W-nya ditutup. Maka mencari W adalah J dibagi K. 840 dibagi K, 120. Oke, berarti berapa? 840 dibagi 120. Nolnya dihilangi. Masing-masing dibagi 10. 84 dibagi 12. Kecilkan lagi. 42 dibagi 6. Berapa? 42 dibagi 6? 7. Iya kan? 7 jam. Jadi waktu yang diperlukan 7 jam. Tapi ternyata dia tidak tahan. Ya pengen dong pipis dulu, capek, matanya lelah, tangannya capek. Maka dia istirahat 2 kali. 2 kali berarti 2 kali 45. Berarti dia istirahatnya berapa menit? 90 menit. Iya, supaya tidak kecelakaan kan harus istirahat kan di rest area. 2 kali 45 menit. Mungkin istirahatnya di restoran ya, atau di pom bensin. Nah, dia istirahat 2 kali 45 menit. Ditambah dengan waktu yang dibutuhkan 7 menit. Jadi 7, 90 menit. Kemudian Pak Hartono mempunyai tanah lingkaran diameter 14. Luas tanah Pak Hartono. Berarti cara mencari luas masih ingat? Luas lingkaran adalah Pi kali R. R kali R. R-nya berapa? R-nya berapa? 7. 7. 14 ini diameter. Ya, R itu setengah diameter 7. Ya. Jadi 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Jangan lupa pakai kesimpulan. Jadi luas tanah Pak Hartono adalah, harus pakai kesimpulan ya, sama dengan 154 cm persegi. Masa luasnya pakai sentimeter ya, kecil banget. Ya, kemudian jika semua ikan adalah 720, hitung jumlah ikan mujair, gurame, dan lele. Mujair, gurame, dan lele. Mujair berapa derajat? 72 derajat. Kemudian ikan, ini kecil ya gambarnya, yuk dibesarkan supaya kelihatan. Nah, oke, kita besarkan gambarnya. Mujair 72 derajat, ikan lele 90 derajat, ikan gurame 54 derajat. Ikan lele berapa derajat dong? Ikan lele berapa derajat? Ikan lele sama dengan? Ikan lele, satu lingkaran berapa derajat? 360. 360 dikurangi? Dikurangi hasil ini semua. Iya, 72 dikurangi 90 dikurangi 54 sama dengan berapa derajat? Maka mencari ikan lele, oh ini mencari jumlah ya, jumlah ikan mujair, ikan gurame, dan ikan lele. Ya, jadi kita cari jumlah dari mujair, ikan gurame, dan ikan lele. Dicari ininya berapa derajat, kemudian masing-masing dikalikan 720, jangan lupa pakai kesimpulan.
Oke, baik. Karena sudah hampir jam 18, kita hentikan dulu istirahat. Oke, nanti kalian silahkan belajar lagi. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas waktu belajar yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong sempurnakan pikiran kami. Tolong Tuhan berikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami besok mendapat pencerahan. Malam ini kami bisa istirahat, bisa mencerna apa yang akan kami lakukan untuk pembelajaran, untuk ujian besok, sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik bagimu. Berkatilah kami Tuhan selalu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore anak-anak. Silahkan istirahat dulu, makan dulu. Oke, nanti Bu Bina akan kirim ya PowerPoint-nya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Iya. Terima kasih. Selamat sore Selamat Bu sore. Bina sama semuanya. Sore. Iya.